Anda bersama saya, Oya Pigome dalam Headline News seputar Nabire Januari 2023. Saudara, selain gratifikasi 1 miliar, KPK RI juga menduga adanya gratifikasi lainnya yang berhubungan dengan jabatan Lukas NMB berjumlah 10 miliar rupiah. Dugaan tindak korupsi gratifikasi yang disangkakan oleh KPK terhadap Gubernur Papua nonaktif Lukas NMB menyebabkan penangkapan paksa Lukas NMB pada 10 Januari 2023. Diketahui penangkapan paksa oleh KPK dilakukan setelah sebelumnya Lukas NMB telah menyurati KPK dan menyatakan sikap siap bertanggung jawab menggantikan dana gratifikasi berjumlah 1 miliar rupiah. Menurut Ketua KPK Firly Bahuri dalam keterangan persnya, 1 miliar rupiah dalam kasus gratifikasi Lukas NMB diperoleh atas kerjasama dengan kontraktor bernama Rianto Laga, Direktur Perusahaan Tabi Bangun Papua yang mengerjakan 3 proyek infrastruktur multi-years di Jayapura, Papua. Ketua KPK Firly Bahuri juga mengatakan dalam jabatannya sebagai Gubernur, Lukas NMB terlibat dan berperan memenangkan kontraktor Rianto Laga dalam proses pelelangan pekerjaan proyek multi-years tahun 2019 hingga 2021 di Jayapura. Tersangka Rianto Laga, pemenang tender proyek multi-years, juga disebutkan berhubungan dengan beberapa pejabat Dinas PUPR Pemprov Papua. Proyek multi-years tersebut diantaranya adalah peningkatan Jalan Entrop Hamadi senilai 14,8 miliar rupiah, proyek rehab sarana dan prasarana penunjang PAUD integrasi dengan nilai 13,3 miliar rupiah, proyek penataan lingkungan Venus menembak outdoor milik Auri senilai 12,9 miliar rupiah. Sementara itu, KPK juga menduga Lukas NMB telah terlibat kasus gratifikasi lainnya dengan jumlah hingga 10 miliar rupiah selama masa jabatannya sebagai Gubernur Papua. Guna kepentingan penyelidikan saat dibawa ke Jakarta, Lukas NMB akan ditahan di Rumah Tahanan Negara KPK Pondam Jaya Guntur selama 20 hari pertama terhitung sejak 11 hingga 30 Januari 2023 mendatang. Namun akhirnya KPK melakukan tindakan hukum yakni pembantaran proses penahanan karena kondisi Lukas NMB yang sedang dalam keadaan sakit guna kepentingan perawatan di Rumah Sakit RSPAD Gatot Subroto. Dengan kedudukannya sebagai gubernur, tersangka Lukas NMB LE kemudian diduga ikut terlibat hingga berperan aktif dalam beberapa kegiatan pengadaan proyek infrastruktur di Dinas PUPR Pemprov Papua dengan memenangkan perusahaan tertentu, di antaranya perusahaan milik tersangka RL, yaitu PT TBP, untuk mengerjakan proyek-proyek multi-years. Agar dimenangkan, tersangka RL yang sudah kita lakukan penahanan sebelumnya, diduga melakukan komunikasi dan pertemuan hingga memberikan sejumlah uang sebelum proses pelelangan berlangsung. Adapun pihak-pihak yang ditemui tersangka RL, diantaranya tersangka LE, dan beberapa pejabat di pemerintahan Provinsi Papua. Pertama, proyek multi-years peningkatan Jalan Entrop Hamadi dengan nilai 14,8 miliar rupiah. Kedua, proyek multi-years rehab sarana dan prasarana penunjang PAUD integrasi dengan nilai proyek 13,3 miliar. Ketiga, proyek multi-years penataan lingkungan Venus menembak outdoors Auri dengan nilai proyek 12,9 miliar. Berdasarkan hasil pemeriksaan, penyidik menyimpulkan bahwa ada kesepakatan yang disanggupi di antara tersangka RL untuk diberikan yang kemudian diterima tersangka LE dan beberapa pejabat di Provinsi Papua. Di antaranya adanya pembagian presentasi proyek hingga mencapai 14% dari nilai kontrak setelah dikurangi nilai PPh dan PPN. Sebelum maupun setelah terpilih untuk mengerjakan proyek dimaksud, tersangka LE diduga telah menerima uang dari RL sebesar 1 miliar rupiah. Tersangka LE juga diduga telah menerima pemberian lain sebagai gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya yang berdasarkan bukti permulaan sejauh ini sampai saat ini berjumlah sekitar 10 miliar rupiah. Hingga sekarang tim penyidik telah melakukan pemeriksaan lebih kurang 76 orang. Kami pun telah melakukan penggeledahan lebih kurang 6 tempat daerah yang kami lakukan
di tempat yang tersebar di Papua, di Jakarta, Sukabumi, Bogor, Tangerang, Batam. Dan KPK juga telah melakukan penyitaan aset antara lain berupa emas batangan, perhiasan emas dan kendaraan mewah dengan nilai sekitar 4,5 miliar rupiah. Di samping itu, KPK telah memblokir rekening dengan nilai 76,2 miliar. Pembentaran penahanan kemudian dicabut oleh KPK berdasarkan surat keterangan dari Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto pada 12 Januari guna kelanjutan pemeriksaan. Menurut keterangan pengacara Lukas NMB Petrus Balapationa dalam pemeriksaan KPK, penyidik memberikan 8 pertanyaan yang tidak sesuai dengan substansi masalah, yakni soal kesehatan, riwayat pendidikan keluarga, dan hal lainnya. Sementara itu, kepada wartawan, Presiden Joko Widodo mengatakan seluruh warga diharapkan menghormati proses hukum yang sedang dilakukan. Presiden menilai penangkapan Lukas NMB sesuai bukti dan fakta oleh KPK. Ya semua sama di mata hukum. Itu kan proses penegakan hukum yang harus kita hormati. Dan saya kira KPK menangkap itu pasti sudah punya fakta. Tim Liputan seputar Nabire.